Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa, para dosen yang dihormati dan semua yang bisa berkenan. Jadi kami sebagai komunitas akan memaparkan mengenai yaitu ilmu sosial membuka jalur kita. Jadi teman-teman, seperti di dalam makalah yang telah kami kirimkan pembahasan ini, itu ada tiga poin besar ya, tentang ilmu Oke, di dalam ilmu metodologi ini itu ada tiga yang menjadi pembahasan pokok di dalamnya. Pertama itu adalah mengenai fenomenologis. Nah, fenomenologis itu jika kita artikan itu ada dua pengertian. Pertama itu adalah secara bahasa ataupun etimologi. Nah, secara bahasa itu berasal dari kata kalau dibacanya itu phenomenon, phenomenon. Nah, itu kalau secara dibaca cuma ya karena bahasa ini. Jadi fenomenon itu artinya adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang jelas muncul ke permukaan. Kita ambil contoh, misalnya kalau di berita itu kan sering adanya fenomenologi, contohnya fenomena gitu kan. Itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah fenomena. Misalnya fenomena gunung meletus itu, ataupun fenomena ikan cupang makan terpaus misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tampak di permukaan, sesuatu yang tampak itu adalah fenomena. Karena agak susah disebut, kita sebut saja fenomena. Nah, itu adalah secara etimologi ataupun secara bahasa. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua itu adalah secara istilah atau etimologi berfokus pada pengalaman seseorang ataupun individu seseorang, sebagaimana pengalaman itu muncul dalam kesadaran mereka sendiri, tanpa prasangka, tanpa adanya asumsi, tanpa adanya teori tentunya. Jadi misalnya kita ambil
satu contoh, yaitu kita gambar saja di sini gelas. Gelas ini berisi setengah air. Jadi di dalam kita melihat ini, kita harus benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang baru. Gitu. Kita harus mengesampingkan pengalaman kita, teori kita. Jadi kita melihat ini mungkin kalau dari sebelah laki-lakinya akan menyatakan bahwa ini adalah setengah gelas kosong. Tapi kalau beda lagi mungkin kalau yang ceweknya ini mengatakan bukan setengah gelas kosong, tetapi ini setengah gelas yang hampir penuh. Jadi itu adalah murni dari pengetahuan ataupun pengalaman dari seorang individu gitu. Jadi memang tidak ada. Oke, itu yang pengertian serta contohnya. Kemudian sejarahnya. Nah, sejarah mengenai teknologi itu di dalam bahasa kita itu sebenarnya diviralkan lah itu. Ataupun tokoh namanya adalah Edmund Husserl. Itu pada tahun 1886. Nah, dia inilah yang mengenalkan, kalau dalam istilah sejarah kan mempatenkan apa itu dari teknologi. Tetapi sebelum Edmund ini sebenarnya sudah ada juga ya. Sebelumnya itu ada Hegel. Ya, ada Hegel. Nah, Hegel ini sebenarnya sudah memperkenalkan juga apa itu fenomenologi, akan tetapi beliau agak sedikit berbeda, yaitu dengan nama fenomenologinya adalah fenomenologi of spirit ataupun grup. Itu pada tahun 1700-an. Ya, 1700-an dulu. Nah, kemudian dari Hegel ini selanjutnya dikembangkan oleh Edmund ini mengenai fenomenologi. Nah, itu tetap pokoknya itu. Dan kemudian itu supaya kita bisa memahami fenomenologi itu secara lebih mendalam lagi, secara lebih murni lagi, maka ada 4 tahapan yang bisa kita penuhi, bisa kita lakukan gitu supaya bisa masuk ke dalamnya. Di sini yang pertama adalah fenomenologis realis. Nah, singkatnya fenomenologis realis itu adalah berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang kita di dalam melihat sesuatu dan sesuai dengan apa yang di lapangan. Nah, misalnya kita ambil contoh aja laptop ini gitu. Jadi laptop ini kita mungkin sudah ada pengetahuan gitu tentang laptop ini. Jadi itu yang pertama adalah pengetahuan kita sendiri tentang laptop ini. Kemudian laptop ini juga tambah pengetahuan kita pun sebenarnya dia sudah memiliki arti gitu. Seperti misalnya bentuknya putih segala macam. Jadi dia sudah memiliki arti tanpa kita memberikan pemaknaan yang lebih mendalam mengenai laptop ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah fenomenologis transendental. Nah, itu adalah berdasarkan sudut pandang. Contohnya, ketika kita melihat misalnya bangku ini, jadi ketika kita melihat bangku ini, kita harus murni dari pengetahuan kita itu, tanpa dipengaruhi oleh bangku ini. Jadi begitu saja. Misalnya ketika saya itu kan lihat bangku ini,
Jadi itu murni lah sesuai apa yang saya tahu itu, tanpa misalnya saya bilang ini dia rendah gitu, rendah sekali itu. Tingginya mungkin 50 cm gitu kan, 50 cm kan paling tinggi gitu kan. Nah itu adalah berdasarkan pengetahuan saya gitu. Walaupun kursi ini tinggi gitu, walaupun kursinya tinggi. Jadi itu adalah berdasarkan sudut pandang saya sendiri. Nah itu adalah mengenai fenomenologis transendental. Kemudian kita masuk kepada poin ketiga, yaitu fenomenologis eksistensial. Nah yang ini ketiga ini adalah memberikan makna secara bebas tentang objek, ya, tentang objek. Jadi ketika kita melihat misalnya sebuah bangunan, kita ambil saja contoh rumah. Jadi kita bebas saja itu memaknakan sebuah rumah itu. Maka misalnya rumah itu berbentuk seperti kubah. Tetapi kita bebas saja itu memaknainya apakah bentuk kubah ataupun bentuk apa saja itu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita. Kemudian yang keempat adalah fenomenologis fenomenologis. Nah ini adalah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang kita tafsirkan. Jadi misalnya kita ambil contoh lagi gelas tadi itu ya. Nah kita kan sudah melihat gelas itu. Sudah melihat gelas. Tentu kita ada pengalaman sendiri mengenai gelas ini, kan? Kita gelas di rumah, kita gelas mungkin yang juga yang dari kafe macam-macam. Nah pengalaman kita mengenai gelas ini kita kemudian tafsirkan lagi, nah itulah yang kemudian disebut dengan hermeneutis. Kita menafsirkan apa itu maksud dari gelas ini. Nah itu adalah keempat pembagian daripada fenomenologis, ya. Ada realis, ada transendental, ada eksistensial, ada fenomenologis. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada subbab kedua, yaitu mengenai hermeneutika. Dan hermeneutika ini secara ringkasnya adalah menafsirkan mengenai sesuatu. Contohnya ketika kita melihat seseorang sedang berantem gitu, nah ketika seseorang itu sedang berantem, itu kan dia mungkin mengeluarkan bahasa aku tidak suka kamu. Nah kalimat aku tidak suka kamu itu ditafsirkan, dan tidak suka itu seperti apa itu kan, kenapa dia mengeluarkan kalimat aku tidak suka kamu, motivasi dia apa itu. Kemudian itu kita tafsirkan tidak suka itu dalam pengertian seperti apa. Nah itu adalah contoh daripada hermeneutika. Contoh secara sederhana. Kemudian kita masuk kepada sejarah hermeneutika. Sejarah hermeneutika ini pada awalnya itu adalah untuk menafsirkan kitab suci. Jadi ada kitab suci orang dalam muslim, ya, di dalam menafsirkan kitab suci mereka itu mereka
berusaha menggunakan pendekatan hermeneutik. Nah, itu mengenai pengertian serta transform daripada hermeneutika. Oh ya, untuk subjeknya sendiri dan objeknya sendiri daripada hermeneutika itu adalah dia kalau awal ada itu dia mengkritik teks itu awalnya, kemudian tetapi seakan perkembangan itu dia banyak juga yang dipelajarinya ataupun yang ditafsirnya, ada teks, kemudian tadi ada bahasa yang dimanfaatkan. Oke, itu saja mengenai teknologi dan juga sejarah daripada matematik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu saudara pola kerja hermeneutika adalah sebenarnya objek itu entah dengan objek adalah objek. Hidup artinya semua medan ini atau bintang di angkasa terhadap diri saja, benda itu tidak bermakna pada dirinya sendiri. Hanya objeklah yang berikan memberi pakaian makna pada objek. Subjek dan objek adalah yang korelasi saling berhubungan satu dengan lainnya, seperti bapak dan anak. Seseorang akan disebut demikian karena ada yang lain, dan hubungan tersebut bersifat menyimpang dari tanpa objek, tidak ada objek. Kedua benda menjadi objek karena mengambilkan subjek yang menaruh perhatian atas benda itu, maka diberikan kepada objek oleh subjek sesuai dengan cara pandang objek. Jika tidak demikian, maka objek menjadi nirmakna sama sekali. Itu menyatakan bahwa objek dan makna tidak pernah terjadi secara serentak atau bersama-sama, sebab pada mulanya objek tersebut besar, meskipun arti atau makna sudah objek atau objek menunjukkan maknanya atas dasar sebuah objek. Semuanya adalah sama saja. Dari sinilah terlihat penggunaan hermeneutika. Teori kritis. Teori kritis adalah masa pemikiran yang mengedepankan penilaian dan etik dari masyarakat dan budaya dengan menggunakan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan pilihan modernitas yang berkaitan dengan nada dan kebebasan. Dari istilah inilah teori kritis menyimpan dua makna dengan kata tertentu dan secara yang berbeda, yaitu berasal dari sosiologi dan teknik sastra. Menurut istilah teori kritis secara khusus diaplikasikan dalam pendekatan psikologi sebenarnya. Istilah ini merupakan latar belakang pada filosofinya Hegel dan Marx yang melihat adanya ketidaksempurnaan sosial dan budaya sebagai cacat rasionalitas dan membandingkan mereka dengan sebuah ide yang kepadanya pengembangan rasio mewujud dalam pendataan sosial yang murni dan tidak tersidianya yang tinggi. Teori kritis secara dialektis yaitu menelusuri kontradiksi dalam pendataan sosial yang sudah ada, yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok tertentu secara eksklusif diberikan dari kekuasaan atau dari akses bebas terhadap informasi yang untuk ukuran pergerakan nasional. Dari umum, istilah teori kritis
mendedikasikan usaha apapun untuk mendalami praktik kritisme, interpretasi, dan pemahaman historis tindak kebencian, khususnya melalui cara-cara penulisannya. Berbicara tentang teori kritis, tidak bisa lepas dari lengkap. Dan dengan kata ini, teori kritis dikembangkan secara historis oleh Institut Penelitian Sosial Universitas Frankfurt, Jerman yang didahului oleh kalangan neo-Marxis Jerman. Teori kritis menjadi reputasi publik di kalangan filsafat, kajian dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi yang antara Adorno dan Immanuel Kant dengan paradigma kritis dan faktor dari Leonard Guna dengan paradigma neomarxisme. Konfrontasi berlanjut antara Hans Adolf generasi kubu faktor dan Jürgen Habermas generasi kubu Adorno. Gunanya adalah kritis fenomenologi, hermeneutika, dan teori kritis adalah menggabungkan filosofis dan metodologis yang saling terkait dan jelas memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dunia dan kehidupan manusia. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, ketiganya berbagi komitmen untuk menggali makna yang lebih dalam dan mengkritisi asumsi yang mendasari, saling keterkaitan dan konstitusi. Fenomenologi memberikan dasar untuk memahami bagaimana makna muncul dalam pengalaman yang kemudian dapat diinterpretasikan melalui hermeneutika. Hermeneutika merupakan fokus fenomenologi dari pengalaman untuk interpretasi makna dalam berbagai bentuk, termasuk teks dan budaya. Teori kritis menggunakan wawasan dari fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif yang bersumber dari hermeneutika untuk mendekonstruksi narasi-narasi yang mendukung struktur permasalahan, semuanya dengan tujuan akhir untuk transformasi sosial yang tidak bangsa terpaksa dan adalah tadi yang tadi dipakai oleh bicara mengenai tentang ilmu Indonesia. Dengan tidak Oke, kita dengan sesi pertanyaan. Silakan. Jadi teman yang tidak pahami teknologi untuk pandangan
untuk gambar realitas sosial itu ya gimana? Maksudnya realita yang ada di depan kita. Realita yang ada di sekitar. Kalau menurut saya ya, dari sebenarnya untuk menggunakan pendekatan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya tidak bisa gitu. Karena teknologi ini berdasarkan pengalaman kita sendiri. Pertama itu kita berdasarkan pengalaman kita, kemudian itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan objek juga ya. Misalnya ada contohnya ada itu kan fenomena gunung meletus saya juga telah ceritakan, dia memaparkan apa yang ada terjadi di situ kan. Misalnya saya sadar ketika dia membawakan sebuah berita itu kan dia menerangkan apa yang sesuai dengan kejadian di tempat tersebut. Nah itu adalah fenomena gitu. Bahasa Indonesia-nya fenomena itu. Nanti dalam bahasa ini filsafat itu fenomenologi gitu. Jadi sudah bisa dibaca secara langsung gitu, apa yang terjadi di dalamnya, kemudian cara kita memahaminya juga sudah dijelaskan kita. Sudah ada juga caranya itu kita memahaminya secara baik. Jadi untuk menerangkan sebuah realitas yang ada di kehidupan kita, kalau hanya untuk menerangkan yaitu saya kira cukup untuk melalui pendekatan teknologi. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, mungkin bisa melalui kosmetik, karena itu lebih mendalam. Dia ditafsirkan ini sesuai kejadian di lapangan dan kejadian di hari itu apa itu. Nah itu kosmetik. Kalau teknologi itu ya sudah sesuai dengan kejadian yang ada, tidak bisa melakukan dan tidak bisa sesuai dengan kejadian yang ada. Saudara yang mau menjelaskan. Dengan ini menurut Pak Rokat
Benar,